Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang moga-moga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian kita masih surah Al-Imran ayat 96. Walaupun sudah lama catatannya ada ini ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. 96. Al-Imran 96. Sudah ketemu ya? Al-Imran 96. Kita baca saya dulu biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan. Ada catatan, memang hukum tajwid yang paling banyak itu ya idgham bi gunnah, termasuk juga kalau hukum panjang pendek itu yang paling banyak adalah mad tabi'i. Inna, satu alif dengungnya itu satu alif. Awwala baitin, suara tanwin hilang karena bertemu dengan wawu, maka suara tanwin itu menjadi wawu. Itu juga gunnah, namanya idgham bi gunnah. Satu alif dengungnya juga. Linnas ini juga sama, ini gunnah. Gunnah itu berdengung. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ini mad ya. Mad badal. Kita ulang coba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi
mubaraka inna awwala baitin wudi'a nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Karena berhenti ini wakaf ya, dibaca panjang. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Di sini juga terjadi idgham. Sekali lagi idgham bi gunnah. Tanwin pada kaf mubarakan, kemudian depannya ada wawu mubarakan ya. Kemudian lagi ada tanwin lagi tapi depannya lam, ini idgham tapi bukan gunnah. Hanya suara lam saja, enggak usah didengungkan. Minalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jangan didengungkan, malah kalau kelamaan itu istilah dalam tajwid itu namanya tawallud. Jadi jangan sampai lam yang bertasdid itu melahirkan lam lagi. Jadi kita nggak boleh wahudal, itu nggak boleh. Jadi wahudal lil alamin. Ini idgham bila gunnah. Kita coba sekali lagi. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Dalam ayat ini juga ada idgham bi gunnah, sama lagi ya. Idgham yaitu bayyinatum, bayyinatun, mim ketemu mim, tanwin ketemu mim atau depannya mim, bayyinatum, dengung lagi. Nah sebelumnya ini ada tanwin tapi bertemu dengan ba. Ini istilahnya lain, adalah iqlab. Iqlab, nun tanwin bertemu dengan ba. Disebut iqlab itu artinya berganti, ditukar. Suara nun mati bertukar atau ditukar dengan suara mim. Nun mati di depan tanwin di depannya ada ba, maka diganti suara tanwin tadi, suara nun mati tadi dengan mim. Ditukar, kalau ditukar itu maka disebut iqlab. Fihi ayatun, ini maka ada tulisan mim kan di atas ya. Biasanya ada mim. Ada tulisan mimnya di situ, ada nggak?
Ada mimnya kan, ada tulisan mimnya. Nah, itu makanya karena ditukar dari suara nun ditukar menjadi suara mim, maka disebut iklab, menukar itu artinya, tukar. Tapi perlu diketahui juga seperti di Mekah, Madinah, khususnya di Hijaz, ini di tanwin tadi tidak ditukar dengan mim lain. Ini berlaku di sana, ya kan, karena ada dua bacaan. Yang ada adalah dibaca samar, ikhfa. Jadi nanti iklab itu oleh orang-orang Hijaz seperti Saudi dan Madinah dan khususnya di Saudi ya, itu bukan mim, tapi yang dipraktikan itu adalah ikhfa. Jadi bacanya begini mereka ini. Fihi ayatun. Jadi berdengung apa? Ikhfa, samar. Bukan ayatum gitu, nggak pakai mim, tapi disamarkan. Ini kalau Saudi, Mekah, Madinah, dan Qasim dan sebagainya. Jadi kalau kita kemudian sering mendengar rekaman ataupun tahfidz Quran dari sana, itu kok di situ bacanya kok di ikhfa, memang itu di sana seperti itu. Tapi umumnya yang lain dibaca dengan iklab. Jadi dua-duanya dibenarkan. Ada macam bacaan. Itulah kemudian lalu ada istilah qiraatus sab'ah dan sebagainya, itu lebih ini lagi ya kan. Tapi ini dalam hal masalah nun mati tadi. Jadi kita iklab saja karena memang sudah banyak tulisan tuh pakai mim semua itu. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ini ikhfa namanya, nun mati ketemu dal, hurufnya banyak 15 ya. Jadi tak boleh tanwin atau nun ketemu salah satu huruf yang 15 itu baca samar nunnya. Bukan waman tapi wama gitu kan, itu namanya samar. Jadi seharusnya kan baca waman, kalau man kan jelas, ini wama samar, ikhfa namanya. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ jangan lupa itu gunnah lagi, nggak usah terburu-buru, nggak usah pengen cepat selesai kan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man, itu apa namanya, samar ya, ikhfa, nun matinya itu nggak jelas nunnya, nggak bisa. Wa man kafara fa inna Allah
Jadi liman kafara, nunnya itu samar, ikhfa. Kemudian ada gunnah lagi. Fa in, itu selalu harus sabar. Fa in itu gunnah. Nah, ini ada tanwin lagi di ghaniyun, tapi tanwin kali ini ketemu dengan atau depannya huruf ain. Ini dibaca jelas atau izhar. Maka nunnya suara nun mati atau tanwin itu begitu jelas. Fa innallaha ghaniyun. Ghaniyun itu kan jelas dengan tanwinnya jelas. Nah, kata jelas maka bahasa tajwidnya, istilah tajwidnya adalah izhar hakiki. Kita ulang dari wa man kafara sekali lagi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa memingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dan Maha Agung dari segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Baik. Masih. Inna awwala baitin. Misalnya satu-satu kata dulu. Awwala baitin, rumah pertama. Bait. Bait itu rumah ya. Rumah. Jadi kemudian disebut Ka'bah itu Baitullah ya, Baitullah berarti rumahnya Allah. Nah, kalau surah rumah Allah bukan berarti Allah itu ada di rumah itu, bukan, tapi adalah tasyrifan. Ini sebutan untuk kebesaran daripada tempat itu. Jadi ibaratnya nama Allah itu masukkan ke situ itu karena kemuliaannya, Baitullah ya. Nah, termasuk juga masjid-masjid itu juga adalah buyutullah, rumah-rumah Allah, karena itu mulianya tempat itu sehingga nama Allah pun dimasukkan ke dalam itu. Nah ini jadi disebut namanya tasyrif wa takrim, sebagai tanda kemuliaan dan keagungan daripada Ka'bah itu, sehingga nama Allah pun dimasukkan atau disandarkan di situ. Bukan berarti bahwa Allah itu ada di, katakanlah bersemayam di situ, bukan. Jangan terbayang itu, ya kan? Baitullah. Nah, bait ini artinya rumah, biasanya rumah, bait. Sekali lagi, kalau istilah rumah dalam bahasa Arab itu ada macam-macam. Ada baitun, ada maskanun,
ada lagi manzilun. Itu semua artinya rumah semua. Bait juga rumah, manzilun juga rumah, maskanun juga rumah. Itu ada berapa sebutan untuk rumah kita itu. Disebut baitun disebut rumah biasanya karena bait itu terambil dari kata bata yabitu yang artinya bermalam. Mabit, bait. Berarti rumah itu disebut bait karena biasanya orang itu penghuninya ya, itu selalu bermalam di sana. Selalu bermalam. Jadi kalau rumah kemudian nggak pernah ditempatin, bukan rumah itu, ya. Apalagi cuma siang doang, malamnya nggak tahu kemana, itu bukan bait. Jadi kalau sudah bait itu berarti sudah memang di malam itu memang betul-betul bahwa penghuninya ashab itu selalu dalam itu disebut bait. Jadi rumah disebut bait itu karena memang orang itu beristirahat pada waktu malam. Maka Baitullah, rumah Allah di Masjidil Haram semakin malam, di saat orang itu di tengah malam itu kemudian duduk ataupun i'tikaf serta tawaf di sana, maka akan lebih mendapatkan berbagai kelebihan-kelebihan di sana seperti itu, ya. Semakin malam akan semakin syahdu, semakin nikmatnya semakin besar rahmat yang Allah turunkan. Ini bait. Ketika disebut kata maskan, maskan itu juga artinya rumah. Nah, maskan itu terambil dari kata-kata sakinah, dari kata-kata sakana yaskunu suknan wasakina fahuwa sakinah, ya. Sakinah itu artinya tenang. Berarti maskan itu sebagai tempat untuk mendapatkan rasa ketenangan, tempat untuk mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu orang kalau sudah punya rumah mestinya itu sudah harus tenang, harus mendapatkan sakinah. Jadi rumah itu harus menjadi tempat di mana orang itu mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu kalau orang sudah punya rumah, rumahnya bagus, rumahnya gedung, rumahnya mewah, kok tidak ada ketenangan, berarti bukan maskan itu, ya kan? Nah, maka penduduknya pun, penghuninya pun juga harus membawa, selain daripada mendapatkan ketenangan, juga harus menciptakan ketenangan. Itulah maskan. Jadi orang kalau sudah punya rumah masih belum tenang juga, berarti ada yang nggak beres, itu, ya kan? Nah, disebut manzil. Manzil itu tempat tempat mampir, transit. Sebab itu bahwa rumah sehebat apapun, rumah seindah apapun, sebesar apapun, dia adalah hanya tempat bertransit. Sebentar, nggak lama. Nanti ketika kita menempati, satu saat rumah itu pasti ditempati oleh orang yang lain. Itu sudah pasti itu kan. Jadi semua ini mengisyaratkan bahwa apa yang kita miliki semua itu hanyalah pinjaman. Jadi kan manzil. Itulah kata manzil. Jadi sekali lagi Baitullah ini adalah rumah Allah. Inna awwala bait, rumah pertama, bait pertama yang dijadikan wudi'a linnas, diletakkan, digunakan ataupun ditetapkan, dijadikan bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada pada Bakkah. Bakkah, bi Bakkah. Nah, Bakkah itu juga nama daripada Makkah. Kenapa kok Bakkah di sini? Kalau kita paham bahasa Arab nggak ada kesulitan. Ba dengan mim itu selalu bertukar-tukar, suka tukar gitu kan. Ba, mim. Coba, itu dua huruf ini adanya di bibir. Ba, mim.
huruf yang paling mudah diucapkan. Oleh sebab itu anak-anak kita yang masih bayi atau kecil, dia pasti bisa mengucapkan mim dan ba itu. Ba, mim, baba, baba, mama, mama, mimi, mimi, kan begitu kan? Nah, karena memang ba dengan mim itu adalah satu tempat keluar, maka kadang saling bertukar kadang itu. Kadang mim ditukar dengan ba, ba ditukar dengan mim. Lihat, ya kan? Bakkah, Makkah, Bakkah, Makkah, Bakkah, Makkah, Mekah, Bakkah. Itu dua huruf yang kalau masalah nggak menjadi masalah. Tapi Makkah kemudian juga kalau ditelusuri punya arti sendiri, Bakkah juga punya arti sendiri. Jadi Bakkah itu kemudian disebut atau nama salah satu daripada kota Makkah. Jadi ada yang menyebutkan di Bakkah, ada yang sebut Makkah. Kalau Mekah itu tempat orang kumpul, seperti apa, cobek gitu kan, Makkah, ya, tempat kumpul, maka di sana itulah disebut apa, kumpulnya banyak orang atau bangsa ataupun etnis manusia dari manapun itu akan datang itu ke Mekah, karena disebut apa, tempat kumpul, ya kan? Bermacam-macam warna kulit, bahasa itu bakal kumpul, disebut Makkah. Tapi kalau sudah di Mekah itu jangan lagi orang menonjolkan dirinya bahwa aku ini orang Indonesia, aku ini orang Arab, aku orang apa saja, enggak. Tapi kalau sudah sana itu satu adalah manusia hamba Allah. Mengatakan begitu. Nah, disebut Bakkah li'annaha tabuku a'naqal jababirah. Bakkah itu artinya, Bakkah ya buku itu meruntuhkan tengkuknya orang-orang yang sombong. Maksudnya Bakkah itu atau Makkah disebut Bakkah karena akan merontokkan, menghancurkan orang-orang yang datang dengan kesombongan. Oleh sebab itu nggak boleh kalau ke Mekah itu dengan hati yang tinggi, hati yang besar, hati yang sombong, apalagi niat untuk lalu berbuat kerusakan, pasti akan diruntuhkan, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakkah dengan hati. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Nah, mubarakan itu artinya berkah. Apa itu berkah? Berkah itu mempunyai dua arti. Barokah itu artinya nama zakat, tumbuh. Berarti apa? Bertambah kebaikan. Mubarakan berarti penuh keberkahan, penuh kebaikan. Kita seringlah kata-kata dengar mubarakan. Tapi yang kedua ini belum. Mubarakan itu artinya tempat yang mantap, yang jaya terus. Oleh karena itu namanya semua bisa dimasukin, dihancurkan oleh Dajjal, tapi di sana nggak akan bisa, ya kan? Jadi mantap, daim, bako, kekal, terus dia akan ini. Itu mubarakan. Nah, ini seperti surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka di situ lebih pas diterjemahkan kekal, maha kekal. Tabarok. Jadi ada dua macam. Mubarak, tabarok, berkah itu bisa mantep, kokoh, atau bisa artinya apa? Menambah kebaikan. Jadi kalau namanya berkah itu walaupun uang kita, harta kita itu cuma sekedar tapi bisa digunakan untuk berbagai macam kebaikan. Ya. Berkah, punya kendaraan berkah, punya rumah berkah. Jadi bukan cuma sekedar untuk tempat tinggal, tapi rumah itu membawa kebaikan. Karena dalamnya itu banyak orang-orang yang soleh, menjadikan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari rumah itu berkah, ya kan? Nah,
Baitullah ini disebut mubarakan, penuh keberkahan. Nanti keberkahan apa yang dimaksud? Nah, keberkahan itu di situ keberkahan banyak sekali. Tempat orang mendapatkan rasa aman. Wa man dakhalahu kana amina. Itu di antaranya. Di antara keberkahan banyak sekali ya. Pertama bahwa sebagaimana daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa annahu la yusfaqu fi damun, tidak boleh terjadi ada penumpahan darah, nggak boleh, haram, ya kan? Maka berperang pun tidak boleh, walaupun fisabilillah, itu nggak boleh, itu namanya haram. La yusfaqu fi damun, ini keberkahan, di mana di tempat itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Oleh karenanya itu bagi kita umat Islam Indonesia, ketika kita pun kadang mungkin kita harus menerima perlakuan yang buruk, umpama jadi siapapun itu jangan sampai lalu menumpahkan darah. Apa itu ada niat untuk membunuh dan sebagainya, wah itu buruk sekali lah, keji gitu ya. Jadi la yusfaqu damun, tidak boleh tumpahkan darah. Kemudian juga pohonnya nggak boleh ditebang, jangan, syajarun. Termasuk juga tumbuh-tumbuhannya, termasuk juga binatang-binatangnya dapat keberkahan, nggak boleh diburu. Tapi binatang-binatang buruan. Tapi kalau binatang-binatang ayam itu sebenarnya jangan apa-apa, ya. Kemudian bagi orang yang menuju datang ke Mekah diampuni dosanya oleh Allah. Termasuk juga 1 rakaat kita lakukan di Baitullah itu nilainya 100.000 berkah, tempat yang mustajab. Itulah maka Allah katakan lalladzi bibakkata mubarakan, berkah yang sifatnya materi atau berkah lagi wahudan, bahwa Ka'bah adalah petunjuk bagi seluruh alam. Oleh karenanya kalau kita menjadikan umat Islam menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblatul muslimin, ini menjadi petunjuk. Jadi nggak usah bingung. Kalau kita jadi orang Islam, arahnya jelas adalah bahwa Ka'bah itulah kiblatul muslimin. Ketika masih hidup juga menghadap kiblat, ketika mati pun supaya dihadapkan ke kiblat, petunjuk. Jadi arahnya jelas, orientasi umat Islam itu jelas. Ini maknanya ya. Nah, sebetulnya ayat ini dalam konteks apa sih? Kalau tadi mana ya? Orang-orang Yahudi mereka selalu mengkritik, membuli, nyinyir terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan makan makan buruan, termasuk juga makan daging onta. Itu Nabi Muhammad itu kan halal dimakan. Sementara orang-orang Yahudi itu diharamkan untuk makan untuk makan daging onta umpamanya. Banyak, ada beberapa binatang-binatang yang memang diharamkan di di tengah Bani Israel atau orang Yahudi, banyak yang
diharamkan, tapi oleh Nabi Muhammad dan syariat Islam itu dibolehkan. Nah, disinilah orang-orang Yahudi lalu nyinyir, membuli terus. Coba lihat, kalau memang Muhammad itu seorang nabi, maka dia akan sejalan dengan nabi-nabi dahulu. Buktinya beda dia. Dulu Israel, dulu Nabi Yakub itu tidak makan seperti unta. Kenapa kok Nabi Muhammad, ketemuan Muhammad itu makan? Apa dasarnya? Berarti ini Nabi yang sudah keluar dari jalur. Nah di sini. Ya. Kemudian dijelaskan pada ayat sebelumnya, apa yang diharamkan oleh Bani Israel itu enggak benar, karena sesungguhnya Nabi Yakub itu mengharamkan untuk dirinya karena kaitannya dengan penyakit yang diderita. Kata Nabi Yakub, saya bersumpah saya tidak akan pernah mau makan daging ini karena kaitannya dengan penyakit seperti bapak-bapak lah, ibu-ibu kena ada kolesterolnya tinggi, saya pokoknya bersumpah nggak mau makan apa itu cumi, kan begitu kan? Itu diharam, untuk mengharamkan bukan haram dalam syariat, tapi haram untuk dirinya. Saya tidak akan mau makan cumi, nggak mau makan udang karena kolesterolnya tinggi, begitu loh. Lalu jangan kemudian gara-gara dia mengharamkan untuk dirinya kemudian lalu berlaku untuk yang lain, enggak. Nah, Nabi Yakub itu seperti itu karena ada penyakit, ada yang di mana dia tidak mau, tidak boleh. Karena apa? Ada penyakit yang derita, dia nggak boleh atau dia tidak mau makan ini. Nah, itu kemudian oleh Bani Israel, anak-anaknya orang Yahudi itu, bahwa itu diharamkan dalam ajaran Yahudi. Nah, ketika Nabi Muhammad makan apa yang tidak dimakan oleh Yakub, oleh Nabi Yakub, dikatakan Nabi itu melenceng, Nabi itu udah gak benar. Nah, kata Allah lalu jawab, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel. Itu adalah memang makanan yang dihalalkan, semua halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan. Termasuk juga yang dikritisi. Lihat, Muhammad itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, padahal rumah yang pertama kali, tempat yang dipakai untuk kiblat para nabi dulu adalah Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu adalah rumah atau tempat ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu dijawab Al-Quran, inna awwala baitin wudi alinnas. Salah, yang pertama kali diciptakan Allah peruntukan untuk ibadah bukan Masjidil Aqsa tapi Masjidil Haram, karena Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka cerita tengah haji kan, Nabi Ibrahim itulah bapaknya para nabi. Lah, kalau Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, Salim Nabi Sulaiman jauh sekali kan, begitu kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu ya kan Bani Israel juga, itu Yahudi kan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah keturunan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Berarti yang pertama kali dijadikan kiblat itu atau rumah yang pertama kali dijadikan tempat ibadah bukannya Masjidil Aqsa tapi adalah Makkah atau Baitullah. Maka dikatakan inna awwala baiti wudi alinnas fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Kan begitu kan? Di dalam Ka'bah itu, di sana itu ada tanda-tanda yang jelas, yaitu tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ibrahim kan bapaknya para nabi duluan, berarti yang duluan mana? Ka'bah dulu, baru Masjidil Aqsa gitu loh, seperti.
Jadi Islam itu selalu berdasarkan dengan dasar yang benar, argumen yang benar, bukan tidak seperti dugaan-dugaan bahwa ini haram kata Bani Israel, Yakub begini-begini, itu nggak terbukti. Oleh sebab itu disinilah pentingnya dalam beragama, apapun dalam beragama itu tetap kita harus ada landasannya yang benar, ada argumennya, bukan cuma asal-asalan, bukan cuma mengklaim, bukan cuma pembenaran, tapi didasari dengan bukti. Itu seperti itu sebetulnya. Oleh sebab itu kita diajarkan dalam hidup ini dan melalui agama Islam bahwa kita dalam berbuat, bersikap pun atau menyikapi kehidupan harus dengan dasar ilmu, dengan dasar argumen. Nah, itulah, oleh karena itu Islam sampai kapanpun itu akan tetap diterima oleh akal dan juga rasa. Oleh sebab itu nggak usah khawatir bahwa Islam itu akan hancur, tidak, ya kan? Yang nggak beres itu umat Islamnya, ya kan? Nah, jadi inna awal buti wadi'an nas, jadi untuk fi ayatum bayinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam Baitullah, ke Ka'bah atau sekitarnya Baitullah atau tanah haram di sana, harus mendapatkan rasa aman, pikirannya aman, hatinya aman. Maka orang-orang kalau sudah masuk ke Mekah itu insya Allah tenang hatinya, betul kan? Yang nggak punya duit insya Allah juga aman, bisa tenang di sana, ya. Rasa aman, dan itu kemudian lalu juga menular kepada Baitullah yang lain seperti masjid. Orang kalau sudah masuk masjid itu timbul rasa aman. Saking merasa amannya, begitu masuk sholat 2 rakaat nyender langsung ngantuk tidur. Saking rasa amannya, utang apa segala macam udah lupa semua, kan begitu kan? Itu saking rasa amannya. Jadi ini ketularan sama Baitullah. Jadi masjid-masjid itu memang tenang, memang hawanya. Bagaimana? Karena apa? Itulah ciri khas. Nah, siapa yang masuk ke Baitullah harus merasa aman, dirinya harus merasa aman. Oleh sebab itu pun satu sama lain, bahkan siapapun dia harus memberikan rasa aman, bukan cuma mendapat aman, rasa aman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku ini bertemu dengan seorang pembunuh, kan gitu kan, pembunuh yang harus dihukum mati, tapi orang itu ada di tanah haram, saya tidak akan pernah menyentuhnya sehingga dia keluar dari tanah haram. Jadi orang yang masuk ke situ tuh harus memang nggak boleh diganggu dulu, biarin mengganggu sampai dia keluar. Oleh sebab itu bahwa Imam Abu Hanifah kemudian memberikan satu memberikan satu keputusan ataupun dalam fatwanya bahwa orang yang wajib atau orang yang melarikan diri, pembunuh melarikan diri ke Masjidil Haram itu nggak boleh diambil dulu, biarkan, tapi biarin, nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih apa sampai dia terpaksa harus keluar. Itu Imam Abu Hanifah seperti itu. Karena apa? Orang yang masuk Baitullah harus mendapatkan rasa aman. Jadi orang pun harus bersifat bertindak, tindakannya itu juga harus menjadikan orang lain itu merasa aman. Oleh karena itu orang yang mengganggu orang begitu itu nggak benar di sana. Ya. Jadi wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oleh sebab itu kewajiban atas manusia kepada Allah untuk hijjul baiti, menuju ke sana, karena tempat itu yang begitu istimewa. Hijjul baiti itu haji itu menuju. Kalau sudah kita menuju ke sana, baru menujunya punya niatan pun sudah mendapatkan rasa aman. Tempat itulah yang harus selalu kita tuju. Tentu bukan tempatnya yang dituju dalam arti tuju fisiknya sebetulnya, tapi yang harus kita tuju dalam kehidupan itu adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau menjadikan Allah itu sebagai tujuan dalam hidup, beres urusannya, itu kan. Tetapi di sana disimbolkan dengan yaitu adalah Ka'bah. Jadi oleh sebab itu bahwa sungguh kita ini sedang menuju sebenarnya, ya kan? Kita hidup ini sedang menuju. Oleh karena itu jangan sampai salah tujuan. Tujuan utama adalah hijjul baitullah, berarti menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya, yang pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bagi yang belum bisa datang ke Mekah, mudah-mudahan bisa datang baik melalui ziarah, umrohnya ataupun hajinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.